Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua yang dalam keadaan yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama selalu mensyukuri setiap aktivitas dan keadaan ya. Jadi kemarin saya tidak bisa live streaming karena ada suatu acara seperti itu, dan alhamdulillah dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, malam ini kita akan bersama-sama membincangkan tentang manfaat dan manfaat ketika kita itu kuliah di perguruan tinggi Islam. Ini sekedar sharing saja teman-teman semua, begitu. Jadi nanti akan saya coba share untuk di YouTube saya seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara manfaat itu sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita mendapatkan, baik itu hasil yang positif maupun di atasnya positif, artinya lebih baik. Nah, kemudian ada beberapa teman-teman yang kemarin juga sudah diterima di beberapa jalur melalui serangkaian usaha dan ikhtiar untuk bisa masuk di perguruan tinggi Islam. Ada beberapa jalur diantaranya ya, sampai saat ini kita masih bisa ikut memantau bersama-sama. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa baru yang nantinya akan bergabung di perguruan tinggi keagamaan Islam, ini nanti akan menjadi harapan yang sangat bagus. Karena apa? Karena masuk di perguruan tinggi Islam ini menjadi salah satu pilihan utama dan pasti akan mendapatkan sesuatu yang sangat bagus. Karena apa? Karena menghadapi era yang sekarang ini mayoritas beberapa teman-teman yang dari mulai sekolah tingkat LS, SLTA ini minatnya berapa persen itu naik setiap tahun. Nah, ini menaiknya peringkat ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka semakin minatnya teman-teman ini masuk di perguruan tinggi Islam. Nah, maka ada beberapa jurusan yang mungkin ya teman-teman itu bisa dimanfaatkan atau mungkin dituju. Nah, salah satunya adalah jurusan yang di saya sendiri di Fakultas Hukum seperti itu, atau mungkin di Fakultas Hukum Syariah. Jadi seperti saya dulu itu ketika pengen masuk di UIN ya, atau mungkin di perguruan tinggi Islam ini sangat minat sekali. Karena apa? Karena berasal dari yang dulunya itu SLTA-nya itu sengaja pengen masuknya di UIN seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa minat kajian keilmuan. Jadi di perguruan tinggi Islam ini tidak hanya masuk di dalam jurusan yang umum saja, tetapi ada beberapa sekarang jurusan-jurusan yang baru seperti itu. Kemudian teman-teman semua ini bisa memanfaatkan apa yang ada. Nah, tentunya adalah beberapa jurusan-jurusan yang sekarang adalah baru ini menjadikan teman-teman ini semuanya tambah semangat supaya bisa semakin mengejar impian tanpa harus kuliah di tempat perguruan tinggi umum. Nah, artinya daya minatnya, daya keunggulannya ini tidak kalah menarik. Jadi tidak kalah menarik dengan perguruan tinggi yang bersifat umum. Nah, maka ketika kemarin saya menyampaikan di ruang belajar itu, ada beberapa teman-teman yang sangat menarik sekali bahwa mayoritas alasan itu masuk di perguruan tinggi Islam ini dalam rangka supaya bisa menyampaikan cita-citanya. Artinya apa? Artinya yang dulu ini cita-citanya pengen masuk di perguruan tinggi umum, tetapi mungkin ada sedikit yang faktor lain seperti ada kegagalan masuk seperti itu. Nah, maka perguruan tinggi ini bukan hanya sebagai alternatif teman-teman ini bisa masuk dan bisa mempelajari beberapa ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, tetapi juga sebagai nilai plus, di mana kita tidak hanya belajar terhadap kurikulum yang ada di
sistem pembelajaran di perkuliahan ini sifatnya hanya umum saja, itu tidak hanya umum. Artinya apa? Di perguruan tinggi Islam ini selain dikenalkan beberapa jurusan-jurusan yang sekarang sudah sangat berkembang banyak, terutama juga dikenalkan kurikulum-kurikulum yang mengajarkan tentang kemampuan mahasiswa ini menjangkau ilmu-ilmu yang ada di sekitarnya. Artinya antara ilmu agama dan ilmu umum ini harus berjalan dengan seimbang seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara manfaatnya, ini antara kita kuliah di perguruan tinggi Islam, antara kita kuliah di perguruan tinggi ya non Islam, atau mungkin di beberapa kampus-kampus yang non Islam, artinya di agama lain seperti itu, ini akan menjadi sangat nilai daya jual ini sangat tinggi. Karena apa? Ini dilebihkan, artinya dimaksimalkan supaya bisa selain mempelajari ilmu-ilmu yang ada di fakultasnya, tetapi juga ini diusahakan supaya bisa mengamalkan ilmu yang ada di luar jurusannya. Artinya apa? Selain kita explore di jurusan kita masing-masing, tetapi kita juga ditekankan untuk supaya bisa memahami aturan-aturan yang ada. Seperti ketika kita masuk di perguruan tinggi Islam ini, ada beberapa kajian-kajian dan mata kuliah yang harus kita ambil, yang harus kita ikuti seperti itu. Itu dalam rangka supaya bukan hanya sebagai aturan saja, tetapi juga sebagai kewajiban kita menyelesaikan masa studi di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, maka jangan menjadi rasa kekhawatiran apabila teman-teman yang sekarang sudah baru masuk di perguruan tinggi Islam. Ini diharapkan supaya bisa semakin memaksimalkan diri, semakin mengoptimalkan diri, mengupgrade diri menjadi lebih baik. Karena apa? Sekarang brandingnya di dunia pendidikan Islam ini perguruan tinggi yang sifatnya ada agamanya ini sangat jauh lebih baik. Karena apa? Karena diimbangi oleh beberapa ajaran-ajaran agama, dan kita juga seringkali ada forum-forum diskusi ya keagamaan Islam. Juga tidak pernah lupa dengan kita melupakan ilmu-ilmu umum itu, tidak lupa. Karena apa? Antara ilmu umum dan ilmu keagamaan ini harus berjalan seimbang dalam rangka supaya bisa sama-sama kita bisa memecahkan sebuah solusi, berdiskusi, kemudian menemukan sebuah rumusan masalah yang akhirnya menjadi sebuah hal penelitian seperti itu teman-teman semua. Maka yang bisa saya sampaikan di sini, ketika sekarang mahasiswa baru ini baru masuk di perguruan tinggi Islam, saya juga merasa sangat bersyukur sekali. Karena apa? Saya termasuk orang yang dulu berjuang di jalur pendidikan Islam. Artinya mungkin bukan hanya saya fokus kajiannya di pendidikan Islam, tetapi juga saya masuk ke dalam satu arena di mana itu ada tempat yang bisa menaungi kita belajar agama, juga belajar ilmu-ilmu umum. Nah, meskipun teman-teman semua nantinya akan masuk di perguruan tinggi Islam, baik yang mengambil jurusan yang ada label Islamnya maupun yang ada di fakultas manapun seperti itu, tetapi juga bisa silahkan masuk saja di beberapa fakultas yang ada di kampus-kampus sekarang ini sudah tersebar di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, Jakarta, dan lain sebagainya. Ini karena supaya kita bisa saling membagi pengalaman dalam rangka untuk bisa mencerdaskan kehidupan kita masing-masing. Nah, karena meskipun kita tidak hanya aktif di dalam jurusan kita, tetapi biasanya beberapa teman-teman ini sangat aktif di beberapa organisasi. Makanya untuk membekali teman-teman semua supaya bisa aktif di organisasi, maka ya juga harus bisa mengikuti apa yang ada di wilayah tersebut. Nah, misalkan meskipun kita masuk di jurusan umum, tetapi juga kita harus ikuti beberapa hal yang ada di
kampus, seperti ada kajian-kajian, diskusi-diskusi tentang keislaman seperti itu. Ini dalam rangka untuk membantu kita dan kita supaya ada manfaatnya. Manfaatnya adalah supaya kita bisa ada kenangan sendiri selama kuliah di perguruan tinggi Islam ini, menjadi hal yang sangat bermanfaat. Nah, makanya ini menjadi keseriusan ya kita semua supaya bisa bersyukur kepada orang tua kita yang sudah memberikan fasilitas sehingga kita bisa mampu dan bisa meraih predikat sebagai seorang mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi Islam. Makanya saya juga mengucapkan kepada beberapa teman-teman yang sudah sangat berjuang sampai saat ini, dan ini menjadi rasa syukur sekali karena saya juga merasa berjuang dulunya seperti itu, melalui beberapa cara-cara dan prosedur-prosedur yang ada. Nah, menjadi titik kebanggaan bagi kita apabila yang sebagai lulusan di Fakultas Agama Islam yang ada di beberapa kampus-kampus negeri Islam ini, menjadi rasa kebanggaan yang tersendiri. Karena apa? Karena selain juga bisa kita mata kuliahnya ini didominasi oleh beberapa mata kuliah Islam, juga kita juga sangat diunggulkan dengan beberapa mata kuliah yang sifatnya itu sangat mendidik untuk kita dan kekuatannya itu juga lebih besar. Jadi jangan khawatir apabila kita ada pikiran kalau kita kuliah di kampus negeri Islam ini atau mungkin swasta ini, ada rasa khawatir bahwa ini ada yang kurang. Artinya kurangnya mungkin kuliah kita jamnya dikurangi, yang bagian umumnya itu tidak masalah. Karena kurikulum yang sudah ada, kurikulum yang sudah diterapkan oleh beberapa aturan-aturan, kebijakan-kebijakan kampus ini sudah tepat sasaran dan bagaimana caranya kita supaya bisa mengikuti dengan baik. Jadi jangan pernah khawatir apabila kita merasa terkadang salah jurusan atau mungkin salah kampus atau mungkin salah pandangan, yang kita cita-citanya pengen masuk di perguruan tinggi umum tetapi juga kita akhirnya masuk di perguruan tinggi Islam. Nah, itu jangan pernah khawatir dan jangan pernah ada rasa kecurigaan bahwa kita itu akan diapakan nantinya. Karena silakan teman-teman semua bisa explore ketika nanti akan sudah masuk ke kampus, maupun teman-teman yang sekarang sudah pernah dan menjadi bagian dari pada kampus-kampus Islam, ini akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Jadi terima kasih dari beberapa yang sudah mencoba untuk berdiskusi dengan saya, kemudian saya juga menyampaikan ke dalam forum publik ini supaya menjadi rasa kenangan tersendiri, dan saya nanti akan publish di YouTube maupun di Instagram seperti itu. Nah, untuk beberapa waktu-waktu berikutnya saya coba akan berdiskusi kepada teman-teman semua ini, karena semakin bertambahnya hari kita juga saling berdiskusi juga supaya dalam rangka untuk sama-sama belajar. Karena hal yang bermanfaat adalah kita mengajarkan dan kita belajar kepada sesama seperti itu. Terima kasih. Waktu berikutnya nanti saya akan coba live lagi, karena temanya ini kita masih memikirkan dan bergantung kepada teman-teman semua yang mengomentari dan menanggapi baik lewat WhatsApp maupun lewat Instagram. Nah, terima kasih dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan selamat malam, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.